melanjutkan ya, saya ingin ulang dulu kemarin terakhir. Sebelumnya kita sudah bahas sampai dengan contoh yang non trading jurnalnya ya. Jadi kemarin ingat ini yang 11.174 ini adalah jurnal penyesuaiannya, jadi tidak mengambil dari saldo akhirnya ya. Jadi saldo akhir ini yang akan dituju. Ini penyesuaiannya. Jadi ini di sini di tahun 2018 jurnalnya adalah unrealized gain or loss equity, sama pasangannya adalah accumulated other comprehensive income. Kenapa dia kemarin other comprehensive income? Karena dia memang belum terrealisasi. Kemudian setelah di adjustment, ini adalah, maaf saya koreksi, ini adalah jurnal income unrealized gain atau unrealized loss income. Ini di close-nya ke income summary. Kalau ini ke accumulated other comprehensive income, bukan bagian dari income summary. Ini masuknya di laporan comprehensive income statement. Terus setelah di close, dia masuk ke bagian equity di neraca di bawah return earning 1637. Ini saldo akhirnya ya, 1637. Yang kemarin yang di video sebelumnya kita bahas bahwa ini adalah penyesuaian dari fair value periode tersebut dengan cost-nya 1637. Oke, itu perlakuan akuntansinya untuk non trading. Tapi untuk reminding dan memperdalam lagi, kita coba trivia sebentar. Ini ada pertanyaan seperti ini. Dalam laporan keuangan, khususnya di neraca, saldo debit untuk unrealized gain or loss equity merupakan akan berdampak pada A. bertambahnya ekuitas, B. berkurangnya ekuitas, C. loss in income statement, D. loss in return earning statement. Ini yang C udah pasti salah karena dia kan equity ya. Equity itu masuk financial position. Sementara di return earning statement itu juga nggak masuk sebagai loss. Dia udah di close di sana. Dia masuk sebagai A yang B. Nah, ini ingat, ini saldo debit. Kalau saldo debit berarti loss ya, bukan gain. Kalau dia saldo kredit dia berarti gain. Kalau debit berarti dia karena saldo normalnya ekuitas. Kita ingat return earning saldo normalnya adalah di kredit. Kalau ini saldo debit berarti dia sebagai pengurang. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Lanjut sekarang contoh lagi yang angka. Ini perusahaan memiliki investasi dalam bentuk trading dan non trading. Untuk yang trading, harga perolehannya 936 dan fair value-nya 949. Jadi in the end ada unrealized gain sebesar 13.000. Ini untuk tahun 2017. Kemudian non trading, harga perolehannya 488.000, fair value-nya 514.000. Jadi unrealized gain-nya 26.000. Ini sebenarnya kalau sebelumnya, ini trading securities ini bisa saja terdiri dari berbagai macam sekuritas ya. Bisa surat bentuk saham, bentuk hutang, atau sahamnya juga bermacam-macam perusahaan, itu bisa saja. Begitu juga non trading. Ini untuk menyederhanakan digabung dalam satu kelompok. Informasi lain, di akhir tahun 2016 atau di akhir tahun sebelumnya, fair value adjustment trading account ini memiliki saldo debit sebesar 92.000. Nah, ini berarti positif ya. Sementara untuk yang non trading memiliki saldo kredit 57.500. Kita lihat yang trading dulu. Ingat, ini adalah saldo jurnal sebelumnya yen menjadi 13.000, berarti harus 1.000 minus 92. Nah, itulah dikuranginya. Jadi ada, meskipun di sini gain, tapi dia menjadi unrealized loss karena kalau dibandingkan sama periode sebelumnya turun ya. Sebelumnya 92, sekarang cuma 13, jadi ada loss di sana. Dan ini unrealized loss income, bukan yang equity. Kalau teman-teman perhatikan untuk yang non trading dia disebut unrealized gain or loss equity ya. Kalau untuk akun yang trading dia langsung disebut unrealized loss atau unrealized gain dash income gitu. Ini hasilnya 79.000. Pasangannya fair value adjustment trading untuk mengurangi saldo
dalam fair value adjustment ini, karena sebelumnya 92.000 dia harus dikurangkan agar menjadi 13.000. Jadi yang lagi-lagi saya ingatkan, yang dimasukkan tunai penyesuaian bukan saldo akhirnya, tapi ini kalau dia positif berarti dikurangi positif, kalau yang saldo sebelumnya negatif seperti ini berarti minus-minus, berarti artinya ditambah. Kita lihat yang non trading. Non trading saldo sebelumnya adalah minus 57.500 karena dia saldo kredit. Untuk menjadi 26.000 berarti dia harus disesuaikan atau ditambah sebesar 26.000 dikurangi minus 57.500 atau 26.000 ditambah 57.500, 80-an ribu ya. Fair value adjustment non trading ini yang membedakan dengan yang tadi. Pasangannya adalah unrealized gain or loss. Nah, ini untuk yang non trading kita belum pisahkan antara unrealized gain atau unrealized loss. Jadi masih unrealized gain or loss equity 57.500 plus 26.000 temu 83.500. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk yang trading dan non trading. Yang valuationnya sekarang kita lanjutkan penyajiannya dalam dan pelaporannya dalam laporan keuangan. Jadi mirip dengan aset yang lain. Jadi untuk investment pun dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu short term investment dan long term investment. Kriteria untuk bisa dimasukkan dalam short term investment ini ada dua. Dan ini syaratnya adalah syarat kumulatif, artinya dua-duanya harus readily marketable. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa tersedia pasar untuk memperjualbelikan saham tersebut, saham ataupun surat utang tersebut. Ini biasanya untuk surat-surat berharga yang diperjualbelikan di bursa. Kalau misalnya perusahaan beli saham dan surat utangnya langsung ke perusahaan-perusahaan gitu ya, tidak lewat bursa yang bukan TPK istilahnya gitu, nah itu relatif lebih susah dipasarkan karena dia harus mencari investor sendiri, investor lain dulu belum tentu percaya. Nah, kalau diperjualbelikan di bursa relatif lebih mudah karena dia tinggal tawarkan ke manajer investasi atau dijual sendiri di bursa, nanti akan ditemukan calon investor baru. Syarat kedua, memang ada keinginan dari perusahaan untuk ditukarkan atau dijual kembali dalam waktu maksimal tahun depan atau dalam satu siklus operasi, mana yang lebih panjang, mana yang lebih lama. Kalau misalnya investasi yang dimiliki perusahaan tidak memenuhi kedua syarat tersebut, itu harus dicatat sebagai bagian dari long term investment. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ada trading, non trading, dan held for collection. Nah, yang masuk short term investment yang pasti adalah trading. Kenapa trading? Kita ingat bahwa sebelumnya trading ini sangat cepat gitu, diperjualbelikan, diperdagangkannya sangat cepat, kurang dari sebulan. Nah, ini padahal ini syaratnya adalah bisa diperjualbelikan. Kalau dijual kan pasti dong, karena ingin dijual dalam 1 bulan. Syarat kedua, ingin ditukar dalam waktu dalam tahun depan. Nah, ini belum sampai tahun depan gitu ya, maksimal belum sampai tahun depan, bahkan dalam sebulan pun sudah bisa dijual kembali. Ya, ini memenuhi dua-duanya, makanya trading itu selalu masuk short term investment. Bagaimana dengan non trading? Nah, ini non trading kemarin kita tidak bisa terlak menerapkan non trading ini langsung long term investment misalnya, karena meskipun dia tidak dijual dalam waktu sangat singkat, tidak dalam waktu sebulan, bisa saja perusahaan ini investnya itu untuk 3 bulan ke depan. Kalau di Indonesia mungkin 2 musim nggak terlalu kelihatan ya. Kalau di negara-negara subtropis itu yang memiliki 4 musim itu biasa gitu ya. Perusahaan alat musim dingin itu kan kalau di musim panas tidak terlalu banyak tuh butuh modal kerja, cashnya banyak idle untuk jaga-jaga gitu ya. Nah, mungkin pada saat musim panas perusahaan lebih baik ini beli non trading yang jangka pendek, artinya jangka pendek kurang dari 1 tahun. Nanti kalau musim panas sudah berganti, pada saat musim dingin dia sudah punya modal kerja yang cukup gitu, plus imbal hasil yang lumayan gitu. Nah, itu yang non trading yang memenuhi syarat dua-dua ini. Jadi kalau seperti itu non tradingnya bisa masuk short term. Tapi ada juga non trading yang memang perusahaan ini nunggu gitu ya, kita hold dulu nanti untuk tujuan lebih strategis sesuai keinginan perusahaan, atau memang perusahaan ingin menambah terus sampai dengan nanti jumlahnya cukup untuk mendapatkan pengaruh agar bisa dicatat sebagai equity method misalnya, seperti itu.
Begitu teman-teman ya. Sementara untuk yang long investment yang lain, ya ini yang jelas yang ini, yang investment yang held for collection, yaitu untuk yang surat hutang yang dipegang sampai dengan jatuh tempo. Jadi perusahaan ini nggak ingin jual beli lagi, beli surat obligasi memang sengaja untuk menunggu sampai dengan jatuh tempo saja gitu. Nah, bagaimana dengan deposito? Deposito itu kan surat berharga juga gitu, tapi tidak ada sepengetahuan saya maksimal itu 12 bulan gitu ya. Nah, kalau seperti itu masih masuk di short term investment. Kita lihat contohnya. Ini penyajian dalam neracanya sebagian, karena saking mudahnya diperjualbelikan, short term ini ditaruh sebelah di dekatnya cash. Jadi sangat mudah ditukarkan kan, makanya posisinya kanan aset dan di atasnya cash. Kemudian itu tadi penyajian investmentnya. Bagaimana penyajian dari imbal hasil dari investment? Sebelumnya kita sudah bahas ada unrealized gain or loss, unrealized gain, unrealized loss gitu ya. Bedanya apa sama realized? Nah, sebenarnya sama-sama ya, sama-sama itu masuk kalau untuk yang trading itu sama-sama masuk di income statement di baris di kelompok yang other income and expense. Jadi dikelompokkan di sana semua. Ada yang interest revenue itu yang dari surat hutang berupa saham, surat hutang dalam bentuk hutang. Ini kan ada pendapatan periodik yang interest revenue ya, pendapatan bunga. Kemudian ada dividend revenue, ini pendapatan dari yang berbentuk saham. Kadang kan perusahaan memegang kas pada saat itu ada dibagi dividen, makanya perusahaan mendapatkan dividend revenue. Selain itu, kelompok lain yang sudah masuk yang juga masuk pada saat perusahaan ini sudah benar-benar menjual investasi tersebut. Nah, ini gain on sale maupun loss on sale itu masuk juga di other income and expense. Yang baru saja kita pelajari, yang unrealized gain untuk yang income maupun unrealized loss yang income itu juga masuk di bagian other income and expense. Bagaimana dengan yang unrealized gain or loss equity? Nah, itu sebagaimana kita bahas sebelumnya, itu masuknya bukan di income statement tapi masuk di neraca, statement of financial position, bagian di bawah di bagiannya equity sebagai penambah untuk accumulated other comprehensive income dan sebagai pengurang kalau unrealized loss gitu. Nah, itu semua tapi dikumpulkan ditutup dalam akun accumulated other comprehensive, baik itu income maupun loss. Jadi posisinya di sini ya, di neraca ini. Statement financial position atau balance sheet di neraca, bukan di income statement. Ini versi lengkap dari neraca untuk menentukan pengelompokan aset-aset tadi. Kita lihat investment di sini ada dua. Investment di sini sebenarnya investment yang relatif pada short term investment yang jangka pendek sekali. Nah, di sini kenapa yang long term investment ada yang dilaporkan fair value? Nah, ingat tak di sebelumnya bahwa untuk non trading itu bisa masuk long term investment. Nah, ini yang non trading tadi. Karena itu pakai cost method. Nah, cost method ini penilaiannya pakai apa? Penilaiannya dipakai non trading karena keinginan perusahaan misalnya ingin dijualnya tidak dalam waktu dekat, tapi memang tujuannya untuk dijual kembali gitu ya. Nah, yang atas held for collection. Nah, ini untuk yang debt kan, itu masuk di long term karena sebagai catatan investment and held for collection ini bisa masuk ke short term ya, dalam hal misalnya jatuh temponya itu sudah awal tahun depan gitu ya. Nah, itu masuk ke bawah karena dia akan segera dikumpulkan, dikembalikan uangnya itu tahun depan. Nah, ini kalau seperti ini biasanya jatuh temponya masih lama. Ini ada keterangan juga at amortized cost, ini valuationnya. Ini juga at fair value, ini karena cost metodenya ya. Terakhir kita lihat yang bagian ekuitasnya. Ini hal yang baru yang sebelumnya belum pernah kita pelajari. Chapter sebelumnya adalah untuk yang akumulatif, ini sebenarnya yang unrealized gain or loss equity tadi. Ini di close dan pada akhirnya masuk di neraca di bagian sini. Sebelumnya. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman cukup paham ya. Nanti kita lanjut ke materi diskusi, tanya jawab dan juga latihan soal untuk
mudah Anda untuk memahami. Terima kasih.